Halo teman-teman, dalam video pembelajaran ini kita akan membahas tentang sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku sangat penting untuk membantu kita mencapai tujuan hidup dan meraih kesuksesan. Mari kita mulai. Nah, materi yang akan kita jelaskan itu ada 4. Yang pertama, pengertian sikap dan perilaku. Kedua, perbedaan sikap dan perilaku berdasarkan psikologi. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku. Dan terakhir, teori sikap dan perilaku. Oke teman-teman, pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang pengertian. Yang pertama ada pengertian sikap. Sikap adalah pernyataan evaluasi terhadap sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sikap didefinisikan secara tradisional sebagai kondisi mental atau saraf dari kesiapan yang diatur oleh pengalaman dan mempengaruhi respon seseorang terkait suatu objek atau situasi yang terkait. Sikap adalah bentuk respon seseorang terhadap sesuatu yang dapat berupa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Para peneliti telah menetapkan bahwa sikap terdiri dari 3 bagian, yaitu ada kesadaran, perasaan, dan perilaku. Selanjutnya, ada pengertian perilaku. Perilaku ini berasal dari kata peri yang berarti cara membuat kelakuan perbuatan, dan laku berarti perbuatan, kelakuan, atau cara menjalankan. Heri Purwanto mendefinisikan perilaku sebagai pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek. Segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluk hidup disebut perilaku. Dalam pengertian umum, perilaku suatu organisme adalah reaksinya terhadap lingkungan. Rangsangannya sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan tanggapan, menyebabkan perilaku baru muncul. Oleh karena itu, rangsangan pasti akan menyebabkan perilaku tertentu. Ada 3 asumsi yang saling terkait tentang perilaku manusia. Perilaku disebabkan, perilaku digerakkan, dan perilaku dituju. Materi selanjutnya yaitu perbedaan sikap dan perilaku. Psikologi menganggap perilaku dan sikap sebagai 2 gejala yang berbeda dalam trikomponen sikap. Komponen konatif yang merupakan sebatas kecenderungan perilaku yang terkristalisasi dalam kata akan, mau, dan hendak, tidak sama dengan perilaku. Sebaliknya, perilaku yang dapat diukur dengan panca indera langsung adalah jenis tindakan nyata dari individu. Sikap dan perilaku adalah 2 hal yang berbeda. Berikut ada perbedaannya. Yang pertama, sikap hanya sebuah pandangan saja, sedangkan perilaku terlihat sangat jelas. Yang kedua, sikap hanya berupa awalan dan perilaku secara fisiologi adalah akibat. Yang ketiga, sikap merupakan bagaimana kita bereaksi, sedangkan perilaku adalah tindakan nyata. Yang keempat, sikap dipicu oleh cara pandang, sedangkan perilaku dipicu oleh tujuan. Yang kelima, sikap berkaitan dengan nilai dan emosi, sedangkan perilaku berkaitan dengan karakter. Faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku. Setiap individu memiliki perilaku yang berbeda. Tindakan perilaku yang dimiliki oleh setiap individu tentunya berasal dari sikap yang dimiliki. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada pengalaman pribadi. Jelas, pengalaman pribadi ini kuat dengan sesuatu yang dapat membentuk sikap positif ataupun negatif terhadap suatu hal. Yang kedua, ada pengaruh orang lain yang dianggap penting. Interaksi dengan orang yang dianggap penting dalam kehidupan seseorang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku. Jelas, seperti kita berinteraksi dengan orang-orang yang baik, kita juga akan keikutan baik, dan sebaliknya. Apabila kita berinteraksi dengan orang-orang yang bisa dibilang kurang baik, maka kita juga akan kurang baik. Yang ketiga, ada pengaruh budaya. Budaya tempat seseorang dibesarkan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku. Contohnya seperti orang Batak yang memiliki watak keras karena budaya dan keturunan di sana juga keras. Yang keempat, ada pengaruh media massa.
Jelas, bisa dibilang sekarang media massa sangat berpengaruh bagi sikap dan perilaku seseorang. Contohnya ketika kita menonton konten yang menggunakan bahasa-bahasa kasar, maka tidak bisa dipungkiri kita sebagai remaja pasti mengikuti itu. Karena bisa dibilang ngetren atau apalah segala macam. Padahal kan itu tidak bagus, bisa dibilang juga negatif. Yang kelima, ada pengaruh lembaga pendidikan dan agama. Ajaran yang diperoleh dari lembaga pendidikan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku. Contohnya adalah santri yang dididik dalam pesantren yang memiliki sikap yang baik. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, ada faktor emosional. Kondisi psikologis seseorang, perasaan tertarik, senang, ataupun perasaan benci, acuh, dan tidak percaya juga dapat mempengaruhi sikap dan perilaku. Contohnya setelah kalah bermain game, pasti kita akan merasa emosi dan menyalah-nyalahkan orang lain. Nah, selanjutnya ada teori sikap dan perilaku. Pada dasarnya, beberapa sikap dapat dibentuk sejak kecil sebagai respon terhadap sesuatu. Ketika pendapat seseorang berkembang, menurut Fathur Rahman, ada beberapa ide yang membentuk sikap seseorang, masing-masing dikenal sebagai teori belajar. Yang pertama, classical conditioning theory, yaitu teori kondisi klasik. Teori bentuk respon, gelap dan terang, yang dikondisikan menjadi sikap positif dan negatif terhadap objek tertentu. Studi stats dan stats menunjukkan efektivitas teori ini. Penelitian mereka meminta responden untuk menjawab kata Belanda untuk sesuatu yang positif dan Swedia untuk sesuatu yang negatif. Setelah beberapa waktu, responden diminta untuk menilai kedua negara tersebut, dan Belanda mendapat rating yang lebih baik daripada Swedia. Yang kedua ada instrumental conditioning, yaitu pengondisian instrumental. Hadiah digunakan dalam teori ini untuk mengidentifikasi reaksi yang muncul dari subjek. Menurut teori ini, seseorang yang diberi hadiah akan lebih cepat berbicara atau menanggapi. Mungkin dengan kata, "Wah, bagus sekali," atau yang menunjukkan sikap tertentu. Psikologis percaya teori ini dapat mempengaruhi sikap anak-anak. Yang terakhir ada belajar melalui observasi atau modeling. Menurut teori ini, orang atau objek biasanya lebih banyak merespon sesuatu berdasarkan apa yang mereka pelajari atau lihat. Sebagai contoh, anak-anak yang lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat dari orang dewasa atau orang-orang di sekitar mereka daripada apa yang mereka dengar. Karena anak-anak itu mengikuti apa yang mereka lihat. Jadi jika teman-teman mengajarkan anak-anak itu diberikan contoh, jangan hanya teori. Sekian teman-teman.